Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Midah Rayasya. Alhamdulillah bisa kembali share untuk aktivitas dan kegiatan di kali ini lagi ya teman-teman. Dan apa kabar juga nih untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan gimana juga nih untuk aktivitas rumahannya, terutama untuk ibu rumah tangga, apakah masih semangat? Pokoknya intinya harus tetap selalu semangat ya teman-teman dalam mengerjakan semua pekerjaan rumahannya gitu. Nah, ini aku awali dengan kegiatan aku di video kali ini dengan berberes hamburan yang berantakan di lantai. Jadi pokoknya bermacam-macam lah ya barang-barang seperti mainan, ralin dan lain sebagainya. Jadi aku simpun aja satu-satu dan kembalikan lagi ke tempatnya gitu ya teman-teman, satu-satu. Dan ini juga untuk tasnya Pak suami, aku taruh aja di meja lagi karena nanti mau dipakai juga kerja gitu ya di pagi ini. Dan ini juga sebelum nyapu, aku mau buka dulu untuk si pintunya dan keluarin si keset sama si karpet ambal. Dan untuk kasurnya itu aku pindahin ke dalam kamar. Dan lanjut untuk nyapu di setiap bagian yang di depan TV ini ya teman-teman, karena debunya itu lumayan banget. Untuk kotorannya juga di pagi ini, soalnya Ralin itu kayak apa ya, kayak mainan gitu. Tadi malam kayak mainin stiker gitu kan, jadi kayak serpihan stikernya itu juga berhamburan gitu di lantai-lantai. Dan untuk debunya juga ini bisa dilihat sangat-sangat lumayan banyak, jadi makanya ya udah langsung aja disapu buru-buru. Dan ini tuh juga kenapa harus disapu buru-buru, karena sebelum juga Ralin itu mulai beraktivitas di daerah sini ya teman-teman. Karena kalau udah pagi dianya itu kalau bangun terkadang ya udah mulai juga dia beraktivitas seperti main-mainan gitu kan. Apalagi kalau udah main pondokan, ngeluarin semua bantal-bantal disusun-susun gitu. Jadi aku tuh usahain sebelum dianya itu ngeluarin perbantalan ya aku usahain juga untuk aku sapu dan aku bersihin dulu gitu untuk di ruangan yang ini. Jadi nanti kalau udah dibersihin, udah rapi ya terserah aja sih dianya lagi mau mainan gitu kan, karena udah aman, lantainya udah bersih gitu. Karena untuk beberapa hari ini si Ralin itu lagi suka-sukanya buat mainan kayak pondokan gitu, yang bantal-bantal gitu disusun-susun gitu teman-teman. Kalau akunya sih nggak masalah sih ya, karena kan dianya lagi belum sekolah juga, jadi nggak ada berkegiatan apa-apa gitu. Dan mumpung juga dia di rumah, ya udahlah ya, nggak masalah gitu dianya mainan seperti itu. Atau juga nanti kalau udah sampai batas waktunya, jamnya gitu kan, ya udah tinggal diberesin aja lagi. Terkadang sih ya kalau lagi hati tenang ya nggak pakai ngomel gitu ya teman-teman untuk ngeberesinnya. Tapi kalau sudah juga hati itu dan pikiran ruyam juga kan, pasti juga dibarengin dengan ngomel-ngomel lah ya, pastinya nggak bakalan untuk para emak-emak itu terhindar dari yang namanya ngomel-ngomel gitu ya kan. Nah, oke lanjut lagi. Jadi udah selesai persapuan di depan. Tadi juga untuk terasnya itu lumayan basah juga ya teman-teman. Ada bagian basah karena hujan subuh-subuh tadi. Jadi mungkin ada angin dan masuk deh ke daerah teras, dan terasnya itu ada beberapa bagian yang basah gitu. Dan ini lanjut lagi buat beresin di bagian dapur. Jadi sempat juga nyapu-nyapuin, maksudnya kayak ngelap-ngelap gitu ya teman-teman di bagian meja kompor. Dan terus ini lanjut untuk nyusunin piring-piring, kerak piring lagi seperti pagi biasa. Dan tadi itu juga sebenarnya aku itu ada nyuci piring, cuman nggak aku videoin aja lah ya teman-teman, soalnya supaya nggak terlalu bosan gitu lah ya nonton videonya yang berkegiatan selalu ada bagian untuk nyuci piring gitu kan. Jadi ya udah aku skip aja. Dan di sini udah selesai nyuci piring, lanjut buat berberes di bagian kamar lagi.
Nah, itu seperti yang teman-teman lihat, Ralin itu udah mulai ngambilin bantal-bantal satu-satu buat dikeluarin ke daerah depan TV buat disusun-susun lagi gitu ya teman-teman, mau main pondokan gitu seperti biasa. Jadi makanya ini tuh untuk bantal di dalam kamar ada sisa beberapa aja karena memang kebanyakan dibawa sama si Ralin ke depan TV, disusun-susun buat dianya mainan gitu kan. Jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Lagian juga kalau pas lagi dianya bermain seperti itu, kadang aku itu kayak kerja kayak berberes begini tuh kayak aman juga gitu, nggak terlalu direcokin sama dianya gitu kan, karena dianya ada kesibukan tersendiri gitu. Makanya agak-agak ini juga sih, aman juga sih kalau misalnya dianya lagi ada kesibukannya dia sendiri gitu kan. Dan terkadang mainannya itu bisa tembus ke jam tidur siangnya gitu ya teman-teman. Jadi terkadang kalau kayak waktunya makan atau mandi ya aku tinggal panggil aja, dan kadang juga ya gitu pakai drama gitu ya, kayak keras-kerasan dulu, kayak teriak-teriak dulu gitu kan si Ralinnya, kadang nggak mau. Jadi ya seperti itulah ya teman-teman, kurang lebihnya gitu dramanya para emak-emak kalau berhadapan sama anak-anak gitu kan. Jadi ya apalah ya, selalu dinikmatin aja lah ya setiap prosesnya gitu ya teman-teman, karena nggak mungkin juga gitu kan di setiap emak-emak yang sudah punya anak itu terhindar dari yang namanya berdrama bersama anak-anaknya gitu. Pasti ada lah ya, apalagi yang anaknya 2, 3 itu tuh aduh, kalau misalnya bener-bener nggak pernah marah gitu, itu bener-bener aku salut banget. Berarti sabarnya itu bener-bener gede banget gitu ya untuk menghadapi anak-anak. Kalau aku aja sih, kalau tingkat kesabaran aku tuh kayaknya tipis banget sih ya teman-teman, karena memang ya gitu, kayak aku tuh punya satu anak aja, tapi ya gitu kadang kesabaran aku juga nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak bisa aku kontrol gitu. Kadang juga ya udah kayak ngomel-ngomel juga gitu kan. Tapi wajar sih ya teman-teman, karena kita itu ya bergelutnya di rumah, ya sumpek juga iya, jenuh juga iya gitu kan. Terkadang pas lagi di titik jenuh ya udah kayak emosi langsung keluar gitu ya kan. Cuman alhamdulillahnya sih seemosi-emosinya masih bisa terkontrol gitu ya teman-teman, nggak yang terlalu berlebihan banget gitulah ya drama pas lagi marah-marahnya gitu. Lah kok malah curhat ya teman-teman. Nah oke, lanjut aja deh teman-teman untuk ke videonya. Nggak kerasa udah kelewat akunya berberes di bagian kamar. Jadi untuk di kamar tadi seperti biasa lah ya, aku vakum aja untuk lantainya supaya mengurangi debunya itu berterbangan lagi gitu. Nah ini lanjut, akunya itu mau nyuciin beberapa sendal sepatu yang udah mulai kotor banget, karena memang ini tuh cuaca di tempat aku tuh lagi kayak keseringan hujan. Jadinya kayak tanah itu kan kayak lebih berlumpur gitu ya. Alhasil juga untuk persendalan itu tuh mudah banget gitulah untuk kotornya gitu. Jadi ya udah deh, di sini dibersihin aja beberapa sendal yang memang benar-benar aku lihat kotor banget gitu ya teman-teman. Jadi untungnya juga sih nggak begitu banyak, tapi ini tuh lebih banyaknya persendalannya si Ralin. Biasalah ya kalau anak-anak itu suka gonta-ganti sendal, alhasil sendalnya itu pada kotor semua jadinya gitu kan. Dan ini juga aku nyuci satu sepatunya Pak suami, sepatu kerjanya. Ini tuh udah lama banget mau dicuci sama akunya, cuman kelupaan terus gitu ya teman-teman mau nyuci. Dan kadang juga kalau ingat itu tuh lupa, males gitu ya. Jadi ya udah deh, pas di sekarang ini pas lagi ada mau nyuci juga ngelihat persendalan yang beberapa kotor, jadi ya udah langsung aja dicuci sebelum nanti Pak suami itu ngomel gitu ya, kok sepatunya kotor nggak dicuci-cuciin gitu kan. Jadi ya udah makanya aku cuci aja. Dan untungnya juga kebetulan untuk sepatu ini nggak dipakai hari ini, dianya kerja gitu. Karena untuk beberapa hari juga biasanya pas lagi mau dicuci, selain malas terkadang ya sempat dipakai kerja gitu kan, alhasil mundur molor lagi untuk nyucinya. Jadi pas di sekarang ini
pas lagi kesempatannya ada ya udah langsung dicuci aja sama akunya gitu ya teman-teman. Nah ini untuk sendalnya si Ralin, yang satunya ini butek banget ya teman-teman, karena dia pakai turun ke tanah pas di saat aku lagi kayak ngerumput-kerumput gitu di samping rumah. Jadi kayak tanah bakarannya itu pada naik semua ke sendalnya, mana sendalnya putih lagi ya kan. Jadi makanya untuk nyucinya tadi aku bantu pakai cairan Baclean gitu supaya lumayan luntur lah gitu ya yang hitam-hitam di sendalnya yang nempel-nempel itu. Dan ini alhamdulillah untuk persendalan dan sepatunya udah selesai semuanya aku cuci, jadi tinggal aku bilas aja ini pakai air. Dan sebenarnya sih ada satu sih ya teman-teman, sepatunya Pak suami di luar itu yang aku kayak mau cuci mau enggak gitu kan, tapi aku putusin nggak cuci aja deh, karena habis aku cuci itu baru sekali gitu dipakai sama Pak suami. Jadi ya udah deh, nggak usah aku cuci aja, daripada nanti kalau keseringan dicuci malahan ketahanan sepatunya itu cepet rusak gitu kan. Jadi ya udah aku skip aja gitu kan, lagian juga nggak yang terlalu kotor-kotor banget gitu, cuman kelamaan aja ditaruh di rak luar gitu. Nah ini udah selesai aku bilas, jadi kurang lebihnya seperti inilah cara aku habis di setiap nyuci persandalan dan persepatuan. Aku masukin aja ke pengering mesin cuci ya teman-teman, biar dia itu airnya itu tiis gitu, biar lebih agak kering aja. Kalau kayak sepatu-sepatu gini kan, jadi pas jemurnya tinggal diangin-anginkan aja, nggak perlu dipanas gitu ya. Karena kalau untuk sepatu juga kalau keseringan dijemur dipanas itu tuh dianya selain warnanya cepat pudar, ketahanan sepatu itu juga lebih berkurang gitu ya teman-teman. Maksudnya lebih cepat rusak gitu ya kalau kena sinar matahari jemurnya. Jadi kalau aku sih kalau di setiap nyuci sepatu ya aku ngeringin di dalam mesin cuci seperti itu tadi, dan ngejemurnya ya kayak gini nih, kayak diangin-anginin aja seperti ini, nggak perlu dijemur di bawah matahari gitu. Dan ini akunya juga dibantu sama si Ralin untuk nyusunin persendalan dan sepatunya itu. Dan oke deh teman-teman, sampai di sini dulu lah ya untuk aktivitas dan kegiatan aku kali ini. Dan ini jangan salfok sama Ralin yang nutupin kamera dan joget-joget, diabaikan aja lah ya teman-teman, karena dia itu lagi kegatalan di belakangnya, jadi kayak nggaru sambil joget-joget gitu. Nah oke, lanjut lagi lah ya teman-teman ke penutup video aku kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Semoga di video-video yang aku share bisa menginspirasi untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.